Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Dev Archie Official. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Aku udah lama nih nggak buat video, dan kali ini aku bakal lanjutin video yang sebelumnya, yaitu tentang cerita horor atau perjalanan mistis yang aku alami. Oke, penasaran? Tetap di sini, jangan kemana-mana. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kelanjutan dari cerita yang kemarin, dimana aku mengalami hal mistis di sekolah, ini aku mengalaminya di rumah. Jadi ceritanya dulu itu pada zamanku itu peralihan antara naik sepeda ontel ya, ke sepeda motor. Nah, waktu itu kan belum bisa, tapi teman-temanku banyak ya, pokoknya teman-temanku sih pokoknya hampir semuanya udah bisa. Akhirnya aku minta dipelajarin, cuman sama ayah tuh selalu dijanji-janjiin. Nah, pada suatu ketika pas siang-siang itu aku bilang sama ayah, ya kapan ini aku diajarin sepeda motornya, apa kapan ya? Ya aku tak warai, tak belajarin nanti aku sore lapangan gitu kan. Aku dijanjiin seperti itu, tapi di situ nggak tahu kenapa aku tuh marah. Jadi sepeda motornya itu ada di halaman ya, di pelataran gitu. Itu sepedanya sepeda Shogun yang masih yang busian gitu, yang Snelleng namanya ya. Jadi di situ itu kebetulan nggak tahu ya, buleku, tanteku yang lagi ngebenerin rumah atau apa gitu. Di situ ada semen, nggak banyak juga sih, mungkin 1-2 gitu. Dan di situ tuh ada buleku juga, yang tanteku yang sekarang ada di Jakarta gitu, sama anaknya. Beliau tuh duduk di emper di teras depan gitu sama anaknya, dan kebetulan anaknya rewel. Pas aku masih sadar ya, anaknya tuh merewel, sama ada yang ngebantuin pokoknya ngeberesin semen gitu. Nah, itu aku masih sadar itu. Terus sempat ada buleku yang satunya lagi yang mampir yang mau ke toko juga, itu sempat lihat juga, sempat ngobrol gitu, kasih tahu itu lo kok merengut ae ngono gitu, di belajar sepeda motor malah tuh yung kalau lagi panas kok. Tapi ya namanya aku mungkin udah kebelet pengen dilatih-latin. Akhirnya aku nggak tahu kenapa abis itu, kalau nggak salah azan ya atau apa, pokoknya beduk-beduknya apa ya, subuh pokoknya bener-bener jam 12 teng gitu. Nah, pas sudah itu aku kan mainin kontaknya tuh, aku on off terus kan. Nah, pas sudah aku on off, menurut aku atau sepenglihatan aku, atau nggak tahu ya apanya, aku tuh pokoknya semuanya tuh sepi, kecuali ada buleku yang satunya tadi, yang sama anak cowoknya yang sekarang di Jakarta itu. Awalnya itu anaknya tuh rewel, tapi pas aku lihat ke arahnya itu kan, aku membelakangi beliau kan, pas aku lihat ke arahnya ini, buleku tuh duduk manis sama putranya, sama anaknya. Jadi adikku itu duduk di pangku gitu loh, dan duduknya itu gimana sih duduknya, pokoknya duduk santai lah gitu, kakinya diselonjorin gitu kan. Bilang gini, Uripono gitu, kayak bener-bener kayak terhipnotis gitu. Pas aku udah lihat ini Uripono lah pelajaran apa, pokoknya aku ingatnya tuh Uripono gitu. Udah aku hidupin kan, terus starteren G masukno siji gasen alon-alon gitu, nggak tahu pokoknya ngomongnya gitu. Pokoknya starter iki atau apa gimana, aku jawab atau nggak aku lupa ya. Pokoknya itu disitu langsung aku starter dong, aku on kan dulu, bisa aku starter, terus masuk no siji gasen alon-alon. Habis itu guys, setelah aku on kan, aku starter dan aku masukkan persneling ke 1, yang terjadi adalah, nah jadi setelah aku masukkan guji lagi pusingnya ke 1 itu, langsung ngegas greng gitu. Dan alhamdulillahnya, maksudnya kenapa alhamdulillah, karena posisinya itu
sepedanya itu langsung naik ke emperan. Kalau andaikan aku nggak ke emperan itu nggak tahu jadi apa ya, karena kalau aku andaikan lurus itu kan di daerah aku tuh kan persawahan gitu kan, banyak sawah-sawah, dan pas zamannya dulu itu sawahnya itu dikasih kayak prank bambu gitu, pagar bambu, terus ada jaring-jaringnya juga. Kalau mungkin kalau anehnya walau ya, kalau misalnya aku lurus tuh nggak tahu jadi apa, karena saking banternya, saking cepetnya kan. Terus itu juga gang perumahan, nggak tahu jadi apa. Nah kalau misalnya aku lurus terus gitu, cuman aku langsung naik ke atas. Jadi pas aku naik ke atas, aku baru sadarnya itu kalau nggak salah dada aku sebelah kanan atau sebelah kiri itu nabrak spion, nggak tahu spion apanya ya, sokonya gitu, tiangnya gitu, pokoknya jeduk gitu. Habis itu aku langsung astagfirullahaladzim, aku langsung gini, posisi tuh kayak di atas, kayak pas di atasnya itu kayak persekian detik aku tuh sadar. Terus aku akhirnya lompat, ya kan, lompatku tuh guling-guling gitu, karena kan ada julurungannya. Julurungan tuh apa ya kalau bahasa Indonesianya, kayak ada prosotannya gitu, prosotannya tuh aku langsung guling-guling, udah nggak sadar. Nah kalau kata adikku ya, kalau pas aku seandainya nggak sadar di emperan itu pun juga, aku juga mungkin bakal meninggalkan bekas, atau mungkin aku nggak selamat, bisa jadi gitu. Karena posisinya sepeda ontel adikku yang baru beli beberapa bulan itu langsung bener-bener ringsek karena ditabrak sama sepeda motornya tadi gitu. Jadi aku udah nggak sadar sampai bener-bener akhirnya dibawa ke puskesmas ya. Setelah dibawa ke puskesmas itu nggak sampai rawat inap, cuman kayak diberi oksigen gitu. Habis itu aku dibawa pulang itu dipijitin. Nah dipijitinnya ini pun posisinya tuh kayak kasihan juga sama ayah ya, karena orang yang aku panggil tuh ayah. Kalau dulu kan aku manggilnya bapak, itu bapak. Jadi pas aku dipijitin tuh, sepanjang aku dipijit aku panggilnya bapak. Disuruh bilang istighfar, nyebut Allah, itu aku nggak bisa. Sampai mau maghrib tuh pas dipijit aku ya, pas aku dipijit di bawahku itu aku baru bisa nyebut gitu. Dan itu benar-benar capeknya banget. Dan yang buat aku tuh pengen ketawanya juga adalah ayahku tuh kan pakai kaos cangklong ya, pakai daleman kaos gitu, singlet dah. Nah pas pakai sini itu masih baru gitu, maksudnya itu apa ya, ngeplat di baju gitu kan. Pas di baju gitu selesai aku dipijit itu compang camping, jadi bener-bener kayak molor semua, karena aku tarik, aku dudut kan gitu. Jadi dari situ semakin kejadian itu terjadi. Jadi habis dari kejadian aku jatuh itu makin jadi, artinya makin jadi di sini aku sering pingsan, terus kayak mungkin sering kesurupan juga di sekolahan maupun di rumah gitu, sampai konsumsi obat banyak gitu kan ya, buat kesembuhan aku pribadi gitu. Jadi bener-bener itu adalah kejadian, mungkin nggak tahu itu kejadian awal atau bagaimana, pokoknya semenjak dari itu sampai aku duduk di bangku aliyah itu sering pingsan. Karena pas setelah aku jatuhnya itu, kepala aku bagian belakang yang kebentur, entah itu kanan apa kiri, pokoknya sering sakit lah gitu dulunya gitu. Jadi sering pingsan, sering gitu. Tapi juga ngelihat hal-hal seperti itu menurut aku hal yang mistis, yang dimana aku mengalami itu saat sama bule tadi itu. Tapi kayaknya bukan bule aku ya gitu, kayaknya membo. Jadi itu guys ceritanya. Ada juga sih banyak di rumah selain itu ya, ini maksudnya kejadian yang berhubungan sama video yang sebelumnya. Jadi karena waktu itu aku seringan pingsan, akhirnya tuh sampai guru aku datang. Beliau bernama Pak Basuki gitu. Pak Basuki ini tanya gitu, kenapa Ci awalnya kamu kok bisa seperti itu, kamu bisa pingsan, kamu kok bisa sampai kesurupan gitu. Akhirnya aku menceritakan kronologinya, yaitu pas awalnya itu Pak, aku campuran ya waktu itu bahasa Kromo sama Inggil, Kromo sama Ngoko gitu, karena ya SD kan belum begitu fasih ya untuk bahasa Kramanya gitu. Akhirnya aku bilang, iya Pak, itu karena pertama saya kan habis dari kelas 5A, terus saya balik ke kelas, terus pas saya istirahat kan bangkunya panjang kan Pak. Nah pas saya lihat ke belakang di bangkunya teman saya itu ada lampu jalan, saya langsung kaget dong gitu.
tapi nggak gitu ngomongnya. Intinya saya langsung kaget, langsung saya lari sambil baca Al-Fatihah dan sebagainya gitu. Oh gitu. Terus apa lagi, terus aku pas di kelas 5A itu pas mau latihan gerak jalan habis gerak jalan, pokoknya intinya temanya gerak jalan gitu. Saya melihat kayak bayang, kayak tengkorak lihat dari jendela gitu gini sih, kayak gini ya. Terus langsung hilang lagi tuh Pak, intinya gitu. Pak Basuki akhirnya mengiyakan, memang dulu kejadian seperti itu ya. Bahkan di kelas aku itu adalah di kelas yang pokoknya sekolah itu bekas kuburan gitu kan. Dan di kelas aku itu ada tempatnya sumur tua tuh, dan memang aku juga pernah tahu gitu, di sini emang ada sumur tua, ada kayak meskipun ada di apa ya, keramik itu tetap ada bolongannya gitu. Tapi maksudnya kamu zaman dulu tuh warnanya apa ya, hitam ya kalau nggak salah atau apa itu, pokoknya pokoknya masih ada lubang kecil banget gitu. Itu nggak tahu, mungkin itu di situ lokasinya. Hanya Pak Basuki menjelaskan, guru aku tadi menjelaskan, memang ada gitu. Dulu juga ada kakak kelas kamu, memang ada, nggak tahu ya aku namanya siapa, itu kakak kelas aku laki-laki. Kejadiannya itu hampir sama, tapi berbeda gitu. Dia lebih ekstrim daripada aku. Alhamdulillah aku nggak se-ekstrim kakak kelas aku tadi. Jadi dia itu juga pengalamannya sama. Dia itu melihat, nggak tahu ya dia kelas 6A atau 6B, jadi dia itu melihat hal yang sama. Yang aku lihat itu kepala berjalan sendiri, maksudnya rambut sendiri gitu, tapi posisinya berbeda. Dia dilihatinnya di luar jendela. Jadi kayak kalau kita lagi ujian terus tiba-tiba kita pas ngeliat ke luar jendela itu tuh diintip gitu atau gimana pokoknya, tapi cuma rambut doang. Dan itu sama kayak yang aku alami, cuman dia lebih ekstrim. Itu yang pertama. Yang kedua, aku dapat ceritanya gitu. Yang kedua adalah ketika dia juga sering kesurupan, malah lebih dari aku. Jadi pas dia izin ke kamar mandi, dia kan mau buang air kecil. Nah, sebelum dia buang air kecil atau sesudahnya, jadi pas dia nggak tahu ya, pokoknya buang air kecil gitu, tau nggak apa yang dialaminya? Yang dialami kakak kelas aku ini adalah dia berhadapan-hadapan dengan yang namanya pocing. Karena tahu dong maksudnya pocing itu apa? Dia tuh hadapan sama pocing, benar-benar berhadapan-hadapan. Dan reaksinya aku nggak tahu ya, dia langsung serupan atau dia teriak apa dia lari, aku nggak tahu. Tapi itu juga pengalaman yang dia rasakan, sampai dia tuh kayak trauma sampai nggak masuk sekolah juga karena saking takutnya itu. Dan memang tahun-tahun dulu tuh kalau tuh cerita mistis tuh bener-bener kental banget. Mungkin kalau sekarang udah nggak seserem dulu ya gitu. Cuman pas zaman aku dulu tuh memang bener-bener serem. Zamannya kakak kelas aku tuh bener-bener serem. Dia memang bener-bener mengalami hal itu gitu. Di mana tempat yang memang kebetulan ya. Terus karena di bawah di atas sekolahku tuh juga ada makam gitu guys. Jadi benar-benar aku dikasih cerita guru aku tuh pun juga kaget plus juga bisa kayak meyakinkan orang tua, meyakinkan saudara bahwa apa yang aku alami di situ bukan halusinasi aku atau bukan sebuah kebohongan, tapi adalah kisah nyata atau benar-benar real yang terjadi. Karena ada pendahulu aku yang pernah mengalami itu tapi lebih ekstrim daripada aku gitu. Sampai sini dulu ya ceritanya. Kita lanjut lagi ke next video selanjutnya tentang apa yang aku alami di rumah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.